Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk. Tahun berapa subsidi pupuk? 30-an triliun berapa Bu Menteri Keuangan? 33 seingat saya. 33 triliun tiap tahun. Returnnya apa? Pada seluruh kekuatan pertanian untuk 2021 ini bisa menjadi penyangga yang kuat. Kegeraman Jokowi saat ungkit subsidi pupuk sia-sia, ditulis oleh tim redaksi jurnal. Presiden Joko Widodo lagi-lagi menunjukkan kejengkelannya. Kali ini Kepala Negara Indonesia tersebut mempertanyakan imbal balik dari besarnya suntikan subsidi pupuk yang diberikan oleh negara untuk sektor pertanian selama ini. Jokowi menilai ada yang salah terhadap penyaluran subsidi tersebut. Pasalnya pemerintah telah menggelontorkan kurang lebih sekitar 33 triliun rupiah anggaran untuk subsidi pupuk setiap tahunnya. Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2021 di Istana Negara Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Mulanya Jokowi membahas persoalan besar yang kerap kali terjadi di sektor pertanian nasional. Namun, tiba-tiba Jokowi teringat dengan penyaluran subsidi pupuk yang telah diberikan negara. Atas hal itu, Jokowi juga meminta agar subsidi pupuk dievaluasi. Selain itu, Jokowi juga mewanti-wanti menterinya untuk serius dalam pengelolaan pangan, terutama dalam komoditas impor. Tak hanya itu, Jokowi juga memperingatkan untuk mewaspadai krisis pangan yang terjadi akibat pandemi. Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk. Tahun berapa subsidi pupuk? 30-an triliun berapa Bu Menteri Keuangan? 33 seingat saya. 33 triliun tiap tahun. Returnnya apa? Beri pupuk itu kembaliannya ke kita. Angka itu besar sekali. Artinya tolong ini dievaluasi. Ini ada yang salah. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pazludin mempertanyakan pertanyaan dan argumen yang disampaikan Presiden terkait capaian hasil dari anggaran pupuk subsidi yang nilainya sebesar 33 triliun rupiah per tahun. Menurut Akmal, pertanyaan Presiden tersebut jelas sangat salah karena yang sangat berkompeten menjawabnya adalah pemerintah sendiri. Ia menilai ada yang tidak beres pada penyaluran pupuk subsidi yang 10 tahun terakhir mencapai 330 triliun. Di beberapa waktu sebagai contoh, tahun 2019 terjadi kelangkaan pupuk subsidi yang menimbulkan gejolak yang besar di tengah masyarakat petani. Alasan pemerintah pada saat itu bahwa penyebab pupuk subsidi langka karena pada tahun 2019 itu kita mendapatkan alokasi 8,8 juta ton, sedangkan tahun 2020 hanya dialokasikan 7,9 juta ton. Kemarin kita sempat minta kepada pemerintah, apa sih kalau ada subsidi dua kali karena ada perubahan lomba buruh pabrik, anak petani dan tukang becak dan buruh bangunan yang saat ini mengalami kondisi pandemi ini balik kemudian menjadi petani. Sebelumnya pada rapat dengar pendapat umum oleh anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka beserta instansi terkait mengatakan juga pihaknya mengupayakan agar para pemangku kepentingan bekerja sama, menyusun data yang akurat, memilah dan memilih petani mana saja yang berhak mendapatkan subsidi pupuk agar keadilan bagi para petani dapat terwujud. Mereka juga berebut pupuk. Mungkin salah satu hal yang membuat langka adalah size pertanian ini melebar menjadi satu yang penting. Maka kemarin kita sempat minta kepada pemerintah, berapa sih kalau ada subsidi dua kalikan. Di samping itu, Komisi 6 DPR RI juga pernah meminta PT Pupuk Indonesia Persero untuk melakukan efisiensi biaya operasional, menjaga likuiditas, memanfaatkan peluang penambahan pendapat, dan memastikan ketersediaan serta penyaluran pupuk subsidi sesuai alokasi pemerintah yang tepat waktu dan tepat jumlah. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima saat membacakan salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat atau RDP dengan PT Pupuk Indonesia Holding Company yang diselenggarakan di Gedung Nusantara 1 DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2020. Pendapatan rumah tangga petani menunjukkan kecenderungan pendapatannya menurun, produksinya meningkat Pak, dengan batasan pergerakan masyarakat di tengah pandemi. Sekarang oversupply Pak, ada bawang, ada berbagai macam di desa itu numpuk Pak, karena ada pergerakan yang dibatasi dalam situasi sekarang ini. Sebagai catatan,
Mengacu data Kementerian Pertanian pada 2017, Kementan mengalokasikan subsidi sebesar Rp31,33 triliun untuk program subsidi pupuk bagi petani dengan perhitungan subsidi sebesar Rp3.010 per kilogram. Pada 2018, anggaran subsidi pupuk turun menjadi sebesar Rp28,5 triliun. Kemudian pada 2019, Kementan mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton dengan anggaran sebesar Rp29 triliun. Dan 2020, alokasi pupuk subsidi menjadi sebanyak 8,9 juta ton atau senilai Rp29,7 triliun. Kementerian Pertanian menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi di tahun 2021. Tercatat alokasi pupuk bersubsidi ditambah sehingga menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter pupuk organik cair. Sedangkan tahun 2020, alokasinya hanya 8,9 juta ton. Arahan Bapak Presiden tadi bahkan sangat jelas pada seluruh kekuatan pertanian untuk 2021 ini bisa menjadi penyangga yang kuat untuk bisa melakukan, katakanlah, ketahanan pangan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sebagai informasi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK. Karena itu, SCL menginstruksikan jajarannya untuk merapikan gerak lini di hilir subsidi pupuk.